Oke, kerungu. Apa itu? Wa ammal haya'u, adapun utai sifat isin, kok bisa punya sifat ini? Habis tis'arihi, sebab dia punya perasaan. Jadi kelawan rumongsane wong iki at-taksir, sifat sembrono beribadah di dalam ibadah. Ibadahnya masih seperti ini, belum bisa khusyuk, kadang-kadang bisa, kadang enggak, lepas khusyuknya, jadi malu. Wa ilmihi, lan ngertine hamba bil ajzi kelawan sifat apes anil qiyam bi azimillah, jumenengi kelawan keagunge hakillah, haknya Allah. Jadi mestinya harus mengagungkan Allah yang betul-betul, tapi tidak bisa. Dia itu tidak bisa, merasa sudah tahu. Untuk mengagungkan Allah itu paling-paling yang sekian ini. Karena itu dia malu, punya rasa malu. Waqwa dzalika bil ma'rifah bi uyubin nafsi. Harap jadi kuat. Awadzalika mangkara rasa pepeko ing dalam ibadahnya. Akhirnya dia itu ngerti akan cacatnya diri, wa afatihalan penyakit nafsu, wa qillati ikhlasihalan titike keikhlasan nafsu, wa khubthi dakhlatiha an ele mabune nafsu, wa mailalan kecondongan nafsu ilal hadzil ajil marang bagian kang saiki, bagian dunya. Ini di kepengine oleh dunya sing akeh. Dijami afali yang kalau sekabehane pekerjaane nafsu. Ma'al ilmi bi azimi wa yaqdati jalalullah. Bersama dengan mengetahui tentang keagungan Allah yang karena sifat-sifat yang ada pada Allah yang berupa jalalullah, keagungan Allah, malu, akhirnya malu. Apa kok al ilmu bi annahu muttali'un ala sirri, dan ngawerui pilih Allah SWT itu zat yang melihat apa yang ada di dalam hati, ataratil qalbi lan kerentek hati. Karena dia itu mengetahui seperti itu, dia malu lah dalam hatinya seperti itu. Intakat senajan lembut perat tiatan samar di ilmu arif tidak hasanat kefinan imba kami bidarurah alatun tusammal haya. Pengertian ketika ada yang maka akan timbul dari pengertian-pengertian tersebut
dengan pasti keadaan yang apa malu. Hadhihi asbabu hadhihi sifat. Ini semua adalah orang turun nang kamar. Gak dengar. Gak bisa didengar. Sakit Ami, jelas. Oh, terus. Hujannya gede. Oh. Hujan. Hujan. Ya, ya. Bukan masalah. Bisa tuh Yang masalah di rumah kita. Fahadi asbabu hadis sifat. Ini semuanya adalah sebagai bagi sifat-sifat ini. Kullu ma tuliba tahsiruhu fa'ilajuhu ihdaru sababi. Semua yang dicari untuk bisa mendapatkannya, maka pengobatannya adalah mendatangkan, menghadirkan sebab-sebab itu. Fafi ma'rifati sabab, ma'rifatul ilaj. Kalau tahu sebabnya apa, maka tahu pengobatannya. Dirawat. Oh, ini sebabnya ini. Tangan nih. Para bitatu jami'i hadil asbab utawi kang dadi sambungane iki kabeh sebab-sebab tersebut bisa bersambung jadi satu untuk menjadi ilajnya al-iman, yaitu keimanan, wa yaqin, dan keyakinan. Ya ahli bihi hadil ma'arif allati dzakarna, yang dimaksud dengan iman ini ya pengetahuan yang telah disebutkan itu. Wa ma qawliha yaqinan intifa'ut syak fastila'uha alal qalbi. Wa makna qawliha tu maknane anane ma'arif iku yaqinan, dadi keyakinan, intifa'ut syak orane keraguan. Pastilah dan muasanane ma'arif alal qalbi ngatasi hati kama sabaq seperti yang telah disebutkan dalam menjelaskan tentang yakin ketika kita ada di kitabul ilmi. Wa biqadril yaqin yakhsha'ul qalb. Seberapa adanya keyakinan, maka akan bisa hati ini melaksanakan kebenaran. Bidzalik qalat Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu Aisyah berkata, kana Rasulullah SAW yuhadithuna wa yuhadithu. Adalah Rasulullah SAW ceritani marang kita, wa nuhadithu lan kita ya cerita marang Kanjeng Nabi. Wa idza hadratis shalah kana lam ya'rifuna. Kalau istaka nglambangkan salate koyo-koyo orang kenal kita. Walam na'rifu, kan kita juga tidak kenal beliaunya. Terus masuk sendiri-sendiri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini tidak kenal sana, yang sana kenal sini. Itulah sedang melaksanakan kekhusyuan dalam pelaksanaan ibadah. Pokok ruya teman-teman dan disyaratakan Allah Subhanahu wa Ta'ala auha li Musa ila Musa. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beri wahyu pada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, idza zakartani adkurni, adkalane eling sapa sira ingsun, adkurni maka eling sira ingsun. Pada
tantafidu a'dha'u ale utai siraiku gumeter anggota badanmu. Jadi ketika kamu mengingat saya, ingatlah kamu dalam keadaan gemeter. Hati ini iku jenenge iling temenan. Iling aja biasa-biasa gak ada pengaruh dalam hati. Iku jenenge durung iling temenan. Haji untuk kun inda dzikri khosyi'an ana Nabi Musa ada pengilingan dalam keadaan antang ma'inlan tenang. La haula wala quwwata illa billah. Ini petunjuk kepada kita agar kita ini terus berusaha ke arah yang seperti itu. Ketika kita melaksanakan ingat Allah, maka hatinya gemetar. Tenang, khusyuk. Wa idza dzakartani faj'al lisanaka min wara'i qalbika. Ketika kamu mengingat aku, jadikan lisan ini adalah mengikuti hatimu, bukan hati mengikuti lisanmu. Tapi justru hatimu yang ada di depan, lisan yang ikut. Ngomong ini ya. Nah, makanya harus diusahakan hati lebih dulu. Hatinya ingat pada Allah, terus setelah itu lisannya berucap Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Waj'al lisanaka min wara'i qalbik. Jadi lisannya ngetut bureni hati. Idza qumta baina yadayya faqum fi amal abdi az-zalil. Nek sama itu lagi hadir ana ing ngarsane ingsun sedang melaksanakan berdiri, melaksanakan ruku, i'tidal, itu fakum qiyamal abdil zalil, maka berdirilah seperti berdirinya hamba yang hina. Nah gini ngomong munajato, berbisiklah kepadaku dengan hati yang dalam keadaan punya rasa takut, qalbin wajil, walisanin shadiq, lisan sing bener. Ini aneh, bukan hal yang gampang. Artinya kita sekarang sudah diberitahu oleh Imam Ghazali arahnya ke sana. Ketika kita sedang berusaha untuk bisa menjadikan hati khusyuk, kita arahkan hati ini ke sana sehingga nanti akan sedikit demi sedikit berusaha untuk punya rasa yang seperti itu. Rasa getar, rasa takut.
Baru yang terima Allah Tentunya Allah SWT iku awha paring wahyu sapa Allah ilahi marang Nabi Musa kul li usatil umatik aman dawono umat sampean sing duraka-duraka iku ayat kuruni aja eling aku ingat eling aku fa inni alaitu ala nafsi an amal zakarani zakartu karena aku sudah bersumpah dan diriku akan mengingat orang yang ingat aku. Aku sudah bersumpah akan mengingat orang yang ingat aku. Loh, kalau sudah aku ingat, faidza zakaruni zakartuhum. La haula wala quwwata illa billah. Nalika wong-wong sing duraka iku padha eling aku padha eling karo wong iku, tak elingi tiba dalam keadaan maksiat. Akhirnya aku ingatnya bil laknat, kelawan melaknati soalnya dalam keadaan ingat kau masih tetap berbuat maksiat. Halo. Makanya kalau sedang dalam maksiat, ojo iling aku. La haula wala quwwata illa billah. Kalau iling, ndang lepaskan perbuatan maksiat itu, jangan dikerjakan terus. Innalillah, ya Allah, pangapunten. Langsung kalau sudah ingat Allah langsung kembali kepada Allah, tinggalkan kemaksiatannya dan minta ampun. Itu jangan tetap bleger dalam kemaksiatan itu asnaudzubillah lir kadyo wong sing ngenyek menghina, makanya diingat oleh Allah dengan laknat. Ada fi asin iki ing dalam wong sing duraka kowe kafilin ora lali pikirin dalam ngelingi Allah. Pakai faedah ijtama'at al-ghufla wal isyan. Bagaimana ketika kumpul antara lupa dengan kemaksiatan? Oh, alai Imam Ghazali diungkapkan kaya ngono. Duraka tapi ora lali. Iku laknat dari wong duraka yo lali. Tapi ikhtilafil ma'ani allati dzakarnaha fil qulub iku sama nas ila ghafilin dengan berbeda-bedanya beberapa makna yang telah aku sebutkan di dalam hati, maka menjadi terbagi manusia itu ke orang yang lupa yutammimu sholatahu walam yahdhur qalbuhu, nyempurnakan sholatnya tapi orang hadir hatinya bila zatimina dalam satu waktu yang sebentar aja gak ingat kilu gak ilang bas gak inget blas. Nomor satu, ofil sholatnya sempurna, hatinya tidak hadir sama sekali. Wa ilam an yutamimu walam yaghib
qalbuhu. Yang kedua, yang menyempurnakan salatnya dan hatinya tidak tamar filadzah yang dalam mangsus kilu baru kana usaibal hami, malah kadang-kadang orang itu bisa terus rata sejogat ini biha kelawan salat bihaitsu la yahissu bima yajri bain yadayhi, sekira orang duwe rasa ora krasa kelawan perkara kang lumaku ana ing ngarepe wong. Dalil kang lam yahis ahassa yuhissu lam hissa muslimu benu dasar sukutil ustuwana fil masjid. Jadi karena hatinya ingatnya pada Allah sudah merata, sehingga apa yang terjadi di hadapannya dia tidak tahu. Pernah terjadi pada Syekh Muslim bin Yasar, tengah-tengah sholat tiba-tiba tiangnya masjid itu loh roboh. Ijtama'an nas 'alaiha, orang-orang kumpul karena ada uswana yang roboh. Wabadum kala yang dulu jamaah muddatan, bahkan dari mereka ada yang datang ikut berjamaah. Lam yarif qattu min man ala yaminihi, aku tahu sama sekali siapa yang ada di sebelah kanannya dan siapa yang ada di sebelah kirinya. Awajibu qalbi Ibrahim. Jadi hebat ya, ada tiang roboh tidak merasakan, tidak terasa. Jadi karena khusyuknya ketika melaksanakan sholat, yang diingat hanya Allah saja, sudah bisa sepanjang sholat terus khusyuk. Ya seperti orang pertama tadi. Jadi orang ini bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, artinya tidak tamar sama sekali, kalau hanya sebentar. Terus sampai-sampai tidak punya pengertian tentang apa yang terjadi di hadapannya. Sebagian dari mereka ada yang datang melaksanakan berjamaah dalam satu masa. Orang yang ada sebelah kanan dan kiri tidak dimengerti. Kalau ada orang yang sholat bareng dengan dia sebelah kanan dan kirinya. Wajibul Ibrahim. Han gebludake atine Ibrahim sallallahu alaihi kana yusma'u alamilain. Masya Allah. Jadi hatinya itu sangat kuantar sampai bisa didengar 2 mil ketika melaksanakan sholat. Nabi Ibrahim itu jadi detak jantung itu kedengaran. Seperti apa ya? Oh, Masya Allah.
Jadi karena khusyuknya bukan main, sehingga hatinya punya rasa takut sekali. Detak jantungnya itu kedengaran sampai 2 mil. Wajamaatun kanat tasfarru wujuhum wa tartaidu faraisuhum. Mana-mana sekelompok orang yang sedang sholat, wajah mereka itu kelihatan pucat dan duduk lambungnya jamaah itu bang. Kullu dzalika ghairu mustab'ad. Hal yang demikian itu tidak dianggap tidak mungkin. Itu hal yang mungkin sekali. Aina afahu musyahadun fi himami ahli dunya. Satu ne piro-piro tikelane itu bisa dilihat, disaksikan dalam himmahnya ahli dunia. Wa khawfi mulukid dunia. Al-wadine piro-piro raja dunia. Ma'adzihim wa dhafihim akhasasatil khudud asila minum. Padahal mereka adalah orang yang lemah, dan rendah. Apa yang telah dihasilkan dari mereka, hatta itu adalah wahid ala malikin wa wazirin wa hadithu bi muhimmatihi thumma yakhruju, sehingga ada orang yang masuk kepada seorang raja atau pada pembesar, artinya terus menyampaikan, berbicara apa yang menjadi kepentingannya kepada raja atau menteri ini. Kemudian keluar lagi orang ini. Rasulullah awalaihi awal bil malik akan yaqdiru al ikhbar anhu. Semua orang yang masuk ini ditanya tentang siapa yang ada di antara raja itu, atau siapa, apa itu warnanya raja, warna bajunya raja. Dia tidak bisa untuk menyampaikan. Kenapa? Karena sedang sibuk mengurusi kepentingannya, hingga yang lain itu tidak terpikirkan, tidak masuk dalam pikirannya. Apa sih kambine raja mau sih digawe? Mbah. Wong lagi mementingkan keperluannya tok sampai gitu. Sapa sih sing ana kiwa tengene raja? Mbah. Ora perhatian loh, lagi nyampaikan keperluannya. Itu mestinya orang yang menghadap Allah seperti itu. Karena dirinya sedang menyampaikan kepentingannya kepada Allah, maka tidak bisa melihat, tidak bisa tahu, tidak bisa ngerti apa, siapa yang ikut bersama bareng-bareng, tidak tahu. Kita sedang khusyuk melaksanakan apa yang sedang dilaksanakan dia, kebutuhan dia, keperluan dia kepada Allah SWT. Mestinya begitu. Walikullin darajatum mimma aqilu. Memang masing-masing ada peringkat dari apa yang telah mereka kerjakan. Fa'adhu kulli wahidin min salatihi biqadri khawfi. Bagian masing-masing, setiap orang yang melaksanakan salatnya itu bagian dari salat aja, dilihat dari seberapa
ketakutannya dia pada Allah, seberapa kekhusyuan dia, wa ta'zimuhu, dan mengagungkannya. Ya sekian itulah nanti akan mendapatkan bagian. La haula wala quwata illa billah. Berarti kita itu harus terus bisa meningkatkan peringkat ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih belum sampai. Perjalanan kita ada di mana? Sudah separuh? Apa masih baru melangkah? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Fa inna mawqi'an nazarillah subhanahu wa ta'ala al-qulub, tempat yang menjadi tempat penglihatan Allah, yang dilihat oleh Allah itu hati. Duna zahiril harakat, bukan lahiriah gerakan-gerakan yang dikerjakan. Kelihatannya tuh kalau ruku khusyuk, ya gimana hatinya ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud. Oleh dzalik, oleh karena itu qala ba'du sahabah radhiyallahu anhu, yusyarun nasu yaumal qiyamah ala mithali hayatim bismillah. Besok di hari kiamat orang ini akan dikiring, akan dikumpulkan seperti keadaan mereka di dalam sholat. Apa itu ketika sholat itu dengan tumaknina, dengan tenang, terus wamin wujudin lain biha waladzah, ada kenikmatan, ada keenaan. Gimana ketika sholat? Sudah ada kenikmatan? Belum. Wah, itu berarti nanti di sana belum ada nikmat, nggak ada keenakan. Laqad sadaqa, teman-teman, benar sama ba'du sahabat, aina yusaru kullun ala ma mata alaih. Sesungguhnya sesuatu akan dikiring setiap orang sesuai dengan ketika dia mati bagaimana. Yamutu alama asyarih, orang itu akan mati dalam keadaan hidupnya dia itu bagaimana. Wa yura'a fi dzalik halul qalbi la halu syakhsi. Jadi maksudnya harus dijaga di dalam masalah sholat, sehingga besok ketika di mahsyar itu seperti yang ada di sholat kita sholatnya jangan sholat yang bagus. Bagaimana keadaan hatinya? Yang harus diperhatikan adalah bagaimana keadaan hatinya, bukan keadaan badaniahnya. Famin sifatil qulubi tusawwus suwar fid-daril akhirah. Saking pira-pira sifate ati arep didadekaken pira-pira rupa ing dalam alam akhirat besok. Jadi ya dari sifatnya hati itu, wala yanju illa man atallaha biqalbin salim. Ora arep selamat kejaba wong sing sowan datang ngarsane Allah dengan hati yang selamat. Ya Allah, ini nanti
kita baca lagi sendirian, kita renungkan salat kita ini bagaimana kita telaah dan kita praktekkan agar kita ini bisa ada peningkatan dalam pelaksanaan salat kita pada Allah SWT. Nas'alullah husnat taufik. Kita mohon pada Allah bagusnya pertolongan. Bilutfihi, sebab kewelasannya Allah, wa karamihi, kedermawanan Allah. Semoga dengan kasih sayangnya Allah kita akan bisa mendapatkan hidayah dan taufik. Orang yang sudah diberi oleh Allah hidayah dan taufik, dia akan bisa melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Itu pemberian Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Semoga apa yang telah kita ketahui bersama ada peningkatan kita usaha, semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa Nabi sekarang akan dijelaskan obat yang manfaat di dalam hadirnya hati, menghadap hati kita kepada Allah SWT. Masya Allah. Cukup ya sampai sini. Semoga kita diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, sehingga pelaksanaan ibadah kita ini akan ada perubahan, peningkatan, bisa menjadi orang yang alladzina fi salatihim khashi'un. Al-mu'minun itu akan menjadi bahagia kalau salatnya itu khusyuk. Amin. Al-Fatihah. Amin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya batata Amin. Rabbana la tuzigh qulubana hab lana min ladunka Amin. hab lana Amin. min azwajina waj'al Amin. ya Amin. ya Amin. ya syahidan Amin. 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 Amin.
Amin. Al-Fatihah. Amin. Maaf ya, ini nggak seperti biasanya. Yang menangani sedang sakit. Sedangkan orang lain nggak bisa. Ini nggak bisa nih. Tuh, nggak bisa. Betul ketinggal betul gambar. Iya. Gak nolongan. Lagi betul gambar. Datang ini tak krungu udannya. Udannya enak teman ya udannya. Nangkene lah Nanti udan. di sini hujan. Rutang kayak suaranya. Nikmat. Loh, kok hujan? Jawa Timur, Jawa Tengah. Kini hujan. Panas. Oh, Jawa Tengah hujan. Mbak Farida, Ya, hujan ini Mbak. aku WA ya, dibalas ya. Oh iya ya. Suwun. Iya. Anu kantor saya kita berapa? Ini ada dewek lah. Loh, Bagus dewek aku deh. suruh. Jadi bayar lu dewek nafik ya. Bayar lu Kita dewek kantor nafik. kita. Suruh. Aku ganti kitab. Yang 5, yang 5. Oh kantor pintar jus. Katanya jus 5. Nanti kantor jus pintar itu. Mbok. Itu. Itu. Aku itu. Wis duwe pitu ngono kok. Nggih. Itu. Nah, iya. Gimana insyaallah. Sekarang kantor sudah kasih iya. Masih banyak kok. Tak kira kene ganti. Bukan. Berarti ini cuma 4. Enggak itu. Jazira no kok aku itu langsung. Apa yuk? Heeh. Kono Kamu Jazira. itu Mbak kayaknya memang. Limpah pak aku kak. Siake nang kana nang lemari. Aku. Ora. Mungkin jemputnya anu kok. Iya aku di toko Jazira kan itu. Aku ini anu anggo Shopee. Iya, iku ya lewat Shopee ya Jazira. Latifah nanti Latifah. Gak masuk dah. Kantok ya. Lah mau metu kak. Gak masuk. Oh, aku tahu. Mau anu beli aku. Elias tahu jus berapa? Iya, semerap ya. Oh ya. Sampainya tahu. Belum. Tahu ya, iya, sampai Ya. tahu. Bab khusyuk. Masih. Begini sudah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sekarang matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.